Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini, sebelum melanjutkan aktivitas kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Nah, judul dari perikop itu adalah Israel sebagai suatu peringatan. Bapak Ibu, perikop ini cukup panjang, karena itu kita akan membaginya dalam beberapa bagian. Hari ini kita akan membaca dari ayat 1 sampai 13, dan besok kita akan membaca ayat-ayat berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itulah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sebab mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang atau jemaat di Korintus untuk belajar dari kisah bangsa Israel. Nah, rupanya saudara, kisah bangsa Israel ini sudah menjadi kisah yang familiar dengan mereka. Bagi orang-orang Yahudi, mereka mungkin sudah mendengar kisah ini berkali-kali ketika pembacaannya di dalam sinagog-sinagog atau pada saat ibadah-ibadah di Bait Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian mengingatkan mereka bahwa meskipun orang Israel telah dibaptis, dikatakan di situ bahwa dibaptis melalui dengan mereka melintasi laut, dan mereka telah mengalami mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Mereka telah dipimpin oleh Kristus itu sendiri keluar dari tanah perbudakan, dan mereka telah minum dari batu karang itu sendiri, yaitu Kristus itu sendiri. Dan saudara, dikatakan di situ bahwa meskipun mereka telah mengalami semua hal yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi Tuhan tidak menyayangkan mereka. Ketika mereka mulai berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan mulai menghukum mereka. Dan dikatakan di situ bahwa semuanya itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita harus mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Tapi dia juga adalah Allah yang maha kudus. Allah yang maha adil. Dan dia akan menghakimi dosa-dosa manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca bagian ini, kita mungkin mengingat ada beberapa orang Kristen, atau mungkin ada ajaran-ajaran yang mungkin sempat beredar di kalangan Kristen, tentang bagaimana setelah Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita bebas untuk melakukan dosa. Ada orang-orang Kristen tertentu yang menyangka bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mendapat jaminan untuk masuk ke dalam surga.
Dan karena itu kita bebas memuaskan keinginan-keinginan kita, atau hawa nafsu kita, atau dosa-dosa yang mengikat kita. Tapi saudara, ajaran itu tentu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena keselamatan di dalam Kristen itu bukan hanya bicara tentang akses masuk ke dalam sorga, tapi dia bicara tentang transformasi kehidupan. Ketika Kristus menyelamatkan kita, dia terlalu mengasihi kita, sehingga dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup dikuasai oleh dosa atau diperbudak oleh dosa. Karena itu, dia akan melepaskan kita dari dosa. Bukan hanya status kita, tetapi kehidupan kita secara total setiap hari pun akan dilepaskan dari dosa melalui Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi transformasi kehidupan kita itu membutuhkan peran aktif daripada kita. Kita berkata bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan dosa-dosa kita. Tapi butuh keterlibatan kita di dalam peran itu. Saudara, karena itu sebagai orang Kristen, marilah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang berdosa. Mungkin ada di antara saudara berkata bahwa, saya mungkin sudah terikat terlalu lama dan tidak mungkin dilepaskan. Tapi ayat firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukanlah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan kalaupun pencobaan itu melampaui kekuatan kita, dikatakan di situ bahwa Ia akan memberikan kepadamu kekuatan sehingga kita mampu untuk bisa menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tetap hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang berdosa, yang menyakiti hati Allah. Karena itu, sama seperti bangsa Israel yang ketika mereka hidup di dalam dosa, Tuhan akan menghukum mereka. Demikian jugalah kita, hendaklah kita meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kejahatan-kejahatan kita, dan tetap bergantung kepada kuasa Roh Kudus untuk membantu kita melepaskan diri dari seluruh ikatan dosa itu. Saudara, hendaklah kita meninggalkan seluruh dosa-dosa kita. Mari saudara kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang secara sengaja masih kita lakukan? Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang berdosa. Saudara, marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup di dalam kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai pagi hari ini Engkau masih menjagai kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa menikmati hari ini Tuhan. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami sudah telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus hidup di dalam kekudusan, dan kami percaya bahwa Roh Allah yang kudus itu telah memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa mengasihi Engkau dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan hari ini, itu memperkenankan hati-Mu Tuhan, dan biarlah seluruh yang kami kerjakan hari ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.